Halo sedulur, hari ini kita akan unboxing lagi. Ya tidak bisa disebut unboxing karena di dalam plastik nih. Jadi kita akan melihat bersama koleksi-koleksi bukuku yang aku beli di bulan September ini. Aku beli banyak buku. Yang pertama aku beli di Gramedia. Kemudian yang kedua aku belinya di Sriwedari. Wah, jatuh. Tidak apa. Aku belinya di Sriwedari agak banyak dan sampai plastiknya tuh sobek, teman-teman. Oke. Ini yang pertama. Terus yang kedua aku beli di Gramedia. Seperti biasa ini adalah buku-buku yang diskonan. Oke, jadi aku memang belum menemukan buku baru yang harus ku beli, maksudnya yang membuatku ingin beli. Jadi ya aku masih mencoba untuk mencari peruntungan di buku-buku yang diskonan. Karena buku diskonan tuh bukan berarti dia tidak bagus dibaca, tapi tetap bagus dibaca. Mungkin karena masih stoknya masih banyak, jadi didiskon seperti itu. Yang pertama aku akan kasih tunjuk bukuku yang aku beli di Sriwedari. Yang pertama adalah novel London Angel karangan Windy Ramadina. Ini tahun 2013. Ini buku bekas. Aku suka, kenapa aku beli? Karena aku suka dengan kertasnya. Nih lihat kertasnya. Oke. Nah, nggak tahu sih, karena aku memang mulai suka dengan buku-buku bekas karena kualitas kertasnya, kemudian warnanya juga. Kertas yang udah mulai lapuk tuh ya ada rasa suka tersendiri lah. Ini juga bagus, covernya juga bagus nih. Nah, tuh covernya tuh tebel, bagus. Ini tahun 2013. Kemudian ada buku psikologi karya Dr. DJ Schwartz. Gimana cara nyebutnya? 2 biji. Ini tahun berapa ini? Tahun, bentar, aduh sampai udah terbitan tahun 1980, cetakan pertama Oktober 1980. Ini kedua-duanya ini 1980, boy. Nih, bahkan ininya itu masih kayak ketikan gitu loh. Aduh, hati-hati kalau buku lama tuh rawan buat sobek. Ini ya, kelihatan ya. Ini yang pertama tentang membaca pribadi dinamis kreatif. Kemudian yang kedua adalah berpikir dan berjiwa besar. Nih. Terus selanjutnya ada buku Menuju Hidup Sukses dan Bergairah. Ini karya Dr. Dale Carnegie. Susah banget ya. Ini tahun berapa ya? Saya juga belum tahu, kemarin saya lupa. Sama tahun 1980. Nih. Tuh. Nah, kertasnya, wah, sangat bagus sekali kertasnya. Tuh. Terus ada buku naskah drama. Jadi isinya ini memang beneran naskah drama. Ini tahun 1976. Penulisnya nggak terlihat. Penulisnya tuh yang di bagian sini tapi sudah terhapus, boy. Tuh, naskah drama tahun 1976. Ya, isinya adalah sebuah naskah drama. Banyak tokohnya di sini, ada banyak sekali dan belum ku baca sebenarnya, cuman sekilas saja. Mungkin ini akan ku review pertama kalau misalkan udah ada waktu buat baca buku lagi. Terus ada Jiwa Bahasa. Ini tahun 1960. Bukan karangan sih. Ini dikumpulkan oleh DRS Haji Ghazali dan Zubair Usman BA. Jadi bukunya ini isinya adalah tentang puisi, tentang naskah-naskah atau tentang sajak yang dikumpulkan oleh beliau-beliau. Astagfirullahaladzim, pelan-pelan bro. Ini tahun 1976, 1960. Yang 76, 60 tuh yang tadi nih. Oke. Terus yang paling kusuka ketika di Sriwedari yang kutemukan adalah Penyambung Lidah Rakyat.
Nah ini karyanya, ini yang itu loh, yang biografi Soekarno, Bapak Soekarno, biografi yang dibuat oleh Cindy Adam. Autobiografi, biografi dong. Astagfirullah, pelan-pelan. Nah kualitas kertasnya tuh sangat bagus gitu loh. Nah kelihatan kan tuh. Sebenarnya aku udah punya yang cetakan baru, tapi tetap beli yang cetakan lamanya karena tadi kualitas kertasnya, kemudian warnanya itu sesuatu banget, tidak bisa dijelaskan. Sama seperti dengan teman-teman yang hobi mungkin mengkoleksi barang lainnya, mengoleksi mainan atau mengoleksi tas, sepatu. Jadi ada rasa suka tersendiri, makanya kita nggak boleh buat kayak menghakimi atau misalkan mengatakan bahwa wah itu tuh nggak penting, itu nggak bermanfaat. Nah kan kesukaan orang tuh beda-beda. Kita harus bisa menghargai apa yang disukai orang lain gitu loh. Tapi kalau misalkan kita ingin memberikan saran, memberikan sebuah kritik, nah itu usahakan dengan cara yang baik. Kemudian minta izin terlebih dahulu, apakah aku boleh buat mengungkapkan pendapatku misalkan, atau memberikan saran. Jadi sama-sama enak, nggak langsung terocos aja, langsung menjelekkan kayak gitu. Nah selain buku bekas, aku juga beli 2 buku yang di Sriwedari. Itu adalah ini adalah biografi Bapak Soeharto, tapi bukan yang Bapak Soeharto Presiden. Penulis bernama Soeharto Bajang, lahir di Tulungagung, Jawa Timur pada 8 Desember 1939. Nah ini beliau ada 3 buku, tapi yang aku beli baru yang ini. Jadi beliau menulis Ku Ingin Berhenti Sebagai Manusia, kemudian Merangkai Pesan Zaman Untuk Melawan Lupa, dan yang ketiga ini adalah Harto, Kamu Benci Soekarno. Nah ini ya, ini belum sempat ku baca, baru prakata sama ini aja, biodata penulis yang ku baca. Terus yang kedua adalah Histografi 1965-1966. Bener gak sih? Historiografi 6566. Ini karangan Suwarsono. Terus, nah itu nggak ada terusannya, cuman ini aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buku yang aku beli di Sriwedari. Kemudian yang di Gramedia itu ada beberapa judul. Yang pertama adalah Halal Haram, karangan Ahmad Sarwat LC-MA. Jadi mengenal makanan atau minuman haram. Kemudian haram karena najis, haram karena madarot, hewan yang haram dimakan, hewan yang dihalalkan, haram cara memperolehnya, berobat dengan yang haram, adab makan dan minum, pendapatan dari riba, hak anak yatim atau berjudi. Nah, kenapa aku ambil buku ini? Sebenarnya itu ada 2 buku yang seperti ini covernya. Yang pertama itu tentang puasa, yang kedua halal atau haram. Akhirnya aku memutuskan untuk beli yang ini karena tuh aku teringat waktu kuliah blok imun ditanya mengenai halal dan haram. Yang ini membahas kalau misalkan yang najis itu yang gimana, kayak gitu loh. Pokoknya tentang hal haram lah. Nah itu yang membuatku teringat, kemudian muncul rasa ingin tahu untuk mempelajari lebih dalam. Buku yang kedua adalah 66 Hari Bersama Soeharto. Ini adalah detik-detik terakhir pengunduran diri, karya Pak Tanri Abeng. Nah ini terus kemudian, kebanyakan yang ku beli di sana di Gramedia kemarin itu adalah buku-buku tentang bisnis dan ekonomi. Karena kenapa? Ya karena sudah lulus sarjananya tanggal 19 September hari Sabtu. Sepertinya pas aku upload video ini adalah pas aku wisuda. Walaupun nggak ada wisudanya sementara ini masih dikirim lewat pos. Jadi karena pandemi ini. Dan doakan saja semoga mungkin nanti ada wisuda offline-nya ketika pandemi ini sudah berakhir. Nah setelah wisuda, kalau kedokteran itu kan ada pendidikan profesi. Untuk kuliah pendidikan profesiku itu masih sekitar bulan Januari tahun 2021. Jadi ada 3 bulan waktu yang bisa kumanfaatkan mungkin untuk memulai sebuah bisnis atau memulai sebuah usaha gitu. Jadi makanya aku beli 1, 2, 3, 4, 5 buku yang mengenai tentang dunia bisnis dan ekonomi. Yang pertama itu ada DAM, Derita Akibat Malas Nyoba. Ternyata bisnis itu mudah, karya Hendrik Salim. Nih, karya Hendrik Salim. Percayalah, hidup ini akan jadi membosankan jika di dalam hidup ini
Anda tidak pernah memecahkan rekor Anda sendiri. Hendrik Salim, The Master of Breaking. Oke. Terus yang kedua adalah komunikasi penjualan menuju Pramuniaga Juara, karya Ciptono Wahyu Prasetya Adi SE. Nih. Terus selanjutnya ada Superpreneur, panduan praktis untuk anak muda yang ingin berbisnis, karya Haryo Suryo Kusumo. Oke, kelihatan tak? Nah, kelihatan, ya. Selanjutnya ada Viral, gebrakan kekinian public relation di era digital, jurus jitu memenangkan hati konsumen dan meningkatkan sel, karya Nita Kartikasari. Oke. Nita Kartikasari pernah menempati posisi product manager di L'Oreal. Itu gimana sih bacanya? Itulah ya pokoknya. Jadi ini beliau ini sudah sangat berpengalaman dalam bidang ini, makanya aku beli buku ini dan semoga saja bisa membantuku untuk memahami public relation, apalagi di era digital, ya kan? Semua sekarang serba online, apalagi pandemi ini sangat menuntut kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Oke, kemudian yang selanjutnya buku yang kelima itu adalah Ayo Berubah, 7 Kiat Jitu Mengelola Perubahan. Ini karya Richard Panggabean dan tim. Nah, ini. Nah, semua royalti dari buku ini itu akan disumbangkan, semua royalti buku ini untuk uang sekolah siswa yang tidak mampu. Buku yang terakhir yang aku beli di Gramedia itu adalah tentang diet, langsing tanpa pusing, Neurolinguistic Programming for Slimming, karya Yusantos dan Maya Hugeng. Ini adalah hipnoterapis dan psikolog. Jadi seperti ini bukunya. Kenapa aku beli? Ini karena aku ingin diet lagi. Jadi setelah ini mungkin konten di video-video, konten gimana sih? Mohon maaf ya, pokoknya aku mohon maaf banget jika aku terbata-bata, terus kemudian kok agak kaku, agak gimana, karena memang sudah cukup lama tidak ngobrol sendiri di depan kamera, ya jadinya agak kaku lagi, kemudian harus berlatih lagi. Cara termudah agar kita lancar itu adalah dengan berlatih dan terus berlatih. Dan kita harus siap untuk menghadapi kritik dari orang gitu loh. Misalkan nanti di kolom komentar kalian mengkritik karena aku terlalu kaku, kemudian bahasaku kok agak lemas, itu ya berarti buat evaluasiku, dan semoga kedepannya aku lebih baik lagi ya gitu ya. Buku yang terakhir ini adalah tentang langsing, tentang diet. Jadi konten setelah video-video ini itu adalah tentang diet. Niat utamanya ketika aku membuat channel YouTube ini, Delicious Tahu, itu adalah tentang diet dan food vlogging, food vlogger, tentang makan. Jadi rencananya aku mau diet, kemudian setelah itu kita baru mencari makanan-makanan yang lain kayak gitu. Mungkin ya kalian bingung, aku juga bingung aku ngomong apa. Pokoknya seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik tombol like jika kalian suka video ini, klik tombol dislike jika kalian tidak suka, tapi tetap sertakan komentar, kemudian saran dan kritikmu agar aku bisa membuat video yang lebih baik lagi. Matur nuwun.